Pernah nggak kamu merasa mie instan itu seperti penyelamat di saat lapar, tapi di sisi lain juga bikin kamu sedikit khawatir? Aku yakin hampir semua orang pernah makan mie instan. Praktis, murah, rasanya enak, dan bisa jadi solusi cepat saat tidak sempat masak. Tapi pertanyaannya sekarang, sebenarnya mie instan itu berbahaya atau tidak sih untuk kesehatan? Di video ini aku akan mengajak kamu melihat fakta tentang mie instan berdasarkan sudut pandang para pakar kesehatan dunia. Jadi bukan sekedar opini atau mitos, tapi berdasarkan penelitian dan rekomendasi ilmiah. Sebelum kita bahas soal bahaya atau tidak, kita perlu paham dulu kenapa mie instan begitu digemari dan sangat populer. Pertama, praktis. Kamu hanya butuh beberapa menit untuk menyajikannya. Kedua, harganya terjangkau. Dan ketiga, rasanya dirancang sangat nagih. Disinilah letak pentingnya. Banyak makanan olahan seperti mie instan didesain untuk punya rasa yang kuat melalui kombinasi garam, lemak, dan penyedap rasa. Lalu, apa kata pakar kesehatan dunia? Organisasi kesehatan global seperti WHO atau World Health Organization dan berbagai penelitian nutrisi dari universitas ternama menyoroti beberapa hal penting terkait mie instan. Bukan berarti mie instan itu racun yang harus dihindari sepenuhnya, tapi ada beberapa faktor yang perlu kamu perhatikan. Yang pertama adalah kandungan sodium atau garam yang tinggi. Salah satu perhatian utama adalah kandungan sodium atau garam yang cukup tinggi dalam satu porsi mie instan. Menurut rekomendasi kesehatan global, konsumsi garam harian sebaiknya tidak melebihi 5 gram per hari. Masalahnya, satu bungkus mie instan saja bisa menyumbang sebagian besar dari batas itu. Kalau kamu sering makan mie instan, apalagi ditambah makanan asin lainnya, resiko yang bisa muncul adalah tekanan darah tinggi, penyakit jantung, dan gangguan ginjal. Jadi bukan mie instannya saja yang berbahaya, tapi pola konsumsinya. Yang kedua, rendah nutrisi. Pakar gizi juga sering menyebut mie instan sebagai low nutrient food. Artinya mie instan memang mengenyangkan, tapi tidak memberikan banyak nutrisi penting seperti serat, vitamin, dan mineral. Kalau kamu terlalu sering mengandalkan mie instan sebagai makanan utama, tubuh kamu bisa kekurangan zat gizi penting. Dan ini bisa berdampak pada mudah lelah, daya tahan tubuh menurun, dan juga masalah kesehatan jangka panjang. Yang ketiga, lemak dan kalori tersembunyi. Beberapa jenis mie instan digoreng sebelum dikemas yang membuat kandungan lemaknya meningkat. Kalau dikonsumsi berlebihan, ini bisa berkontribusi pada kenaikan berat badan dan resiko obesitas. Pakar kesehatan menekankan bahwa makanan ultra proses seperti ini sebaiknya tidak dikonsumsi terlalu sering. Yang keempat, bahan tambahan dan pengawet. Mie instan juga mengandung bahan tambahan seperti MSG atau monosodium glutamat, pengawet, pewarna, atau perasa buatan. Menurut banyak badan pengawas makanan dunia, bahan-bahan ini aman dalam batas tertentu. Artinya tidak berbahaya jika dikonsumsi dalam jumlah wajar, tapi jika berlebihan tetap ada potensi efek negatif, terutama bagi orang yang sensitif. Jadi, apakah mie instan berbahaya? Jawabannya tidak sesederhana ya atau tidak. Menurut pandangan pakar kesehatan, mie instan tidak langsung berbahaya jika dikonsumsi sesekali, tidak menjadi makanan utama setiap hari, dan diimbangi dengan pola makan sehat. Yang menjadi masalah adalah jika mie instan dikonsumsi terlalu sering, menjadi pengganti makanan bergizi, dan tidak diimbangi dengan sayur dan protein. Kalau kamu tetap ingin menikmati mie instan, ada beberapa tips dari ahli gizi yang bisa kamu terapkan. Yang pertama, kurangi bumbu. Gunakan setengah saja dari bumbu agar asupan garam berkurang. Kedua, tambahkan sayur seperti sawi, wortel, atau bayam agar lebih bergizi. Ketiga, tambahkan protein. Telur, ayam, atau tahu bisa membantu menyeimbangkan nutrisi. Dan yang keempat, jangan terlalu sering. Batasi konsumsi, misalnya hanya beberapa kali dalam seminggu, bukan setiap hari.
Pakar kesehatan dunia sepakat bahwa yang paling penting bukan satu jenis makanan, tapi pola makan secara keseluruhan. Tidak ada makanan yang langsung membuat kamu sakit dalam sekali makan, tapi kebiasaan jangka panjang itulah yang berperan penting dalam kesehatan kamu. Jadi daripada menganggap mie instan sebagai musuh, lebih baik kamu melihatnya sebagai makanan praktis yang boleh dinikmati, tapi tidak untuk dijadikan kebiasaan utama. Jadi sekarang kamu sudah tahu mie instan itu bukan sesuatu yang harus kamu takuti sepenuhnya. Tapi juga bukan sesuatu yang bisa kamu konsumsi tanpa batas. Kuncinya ada di keseimbangan. Kalau kamu bisa mengontrol frekuensi, menambahkan nutrisi, dan tetap menjaga pola makan sehat, kamu tetap bisa menikmati mie instan tanpa harus merasa bersalah. Sekarang aku ingin tanya ke kamu, seberapa sering sih kamu makan mie instan dalam seminggu? Coba tulis di kolom komentar ya.